Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musim pandemi seperti sekarang ini, kita sebagai guru terpaksa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Adapun pembelajaran daring yang kita lakukan itu harus sesuai dengan surat edaran Kemdikbud nomor 14 tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pembelajaran daring yang sesuai dengan edaran Kemdikbud nomor 14 tahun 2019 untuk SMA. Adapun media yang dipergunakan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah WhatsApp Group, kedua aplikasi Google Meet, ketiga aplikasi Classroom, dan yang keempat adalah PPT yang berisi materi yang akan diajarkan oleh guru. Alat yang digunakan adalah seperti laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Dan sumbernya yang pertama adalah buku guru dan buku siswa, kedua modul bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tata cara atau mekanisme pembelajaran daring. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme pembelajaran daring. Sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa media yang kita pakai adalah pertama WhatsApp Group, WhatsApp, kedua adalah aplikasi Google Meet yang ini, dan yang ketiga adalah Classroom. Fungsinya untuk apabila siswa ingin mengumpulkan tugas, siswa tersebut tinggal men-scan tugas yang telah diberikan dan men-store-nya lewat Classroom. Lanjut, saya akan membuat link untuk memulai pembelajaran. Yang pertama, kita masuk melalui Google Meet untuk mendapatkan linknya. Rapat baru, dapatkan link rapat untuk dibagikan yang ini. Bagikan di WhatsApp Group. Ini adalah grup pembelajaran. Kali ini saya tinggal mengirimkan linknya di grup ini dan menunggu peserta didik untuk login dan memulai pembelajaran. Ini adalah grupnya. Saya menunggu 15 menit untuk peserta didik saya masuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apakah sudah masuk semua? Baik, saya kira sudah masuk semua. Selamat pagi. Dan semoga kita selalu sehat walafiat dan diberikan kesehatan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan tujuan dasar negara, kedua mendeskripsikan pengertian konstitusi negara, ketiga menguraikan tujuan dan nilai konstitusi, yang empat menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara. Lanjut, garis besar cakupan materi. Yang pertama adalah pengertian konstitusi, kedua nilai konstitusi,
Ketiga, tujuan konstitusi. Keempat, syarat-syarat hukum dasar tertulis. Yang kelima, keterkaitan dasar negara dan konstitusi. Ibu akan men-sharekan materinya agar kalian bisa melihat dan membacanya. Baik, berikut adalah materi kita kali ini, yaitu dasar negara dengan konstitusi. Seperti yang kalian lihat di layar, yang pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang pertama adalah pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sampai di sini kalian paham materi yang Ibu jelaskan? Kalian sambil mencatat ya, karena kalian hanya berpatokan pada PPT yang Ibu jelaskan. Apalagi pada musim pandemi sekarang ini, kalian harus rajin-rajin menulis materi yang di-share oleh setiap guru. Lanjut ya, nilai konstitusi. Nilai konstitusi itu ada 3. Yang pertama adalah nilai normatif, kedua nilai nominal, dan ketiga nilai sematis. Saya minta kepada satu orang untuk membacakan penjelasannya. Kepadanya saya persilakan. Baik, itu adalah penjelasannya. Karena Ibu hanya meminta kalian membaca karena kalian pasti jarang-jarang membaca di rumah. Baik, lanjut. Nilai normatif. Nilai normatif artinya tidak hanya berlaku secara legal atau hukum saja, tetapi berlaku sebagai norma dalam masyarakat. Kedua, nilai nominal. Artinya berlaku tapi tidak sempurna. Nilai sematis artinya hanya sekadar sebagai tempat atau bentuk melaksanakan kekuasaan. Sampai di sini kalian paham apa yang Ibu jelaskan? Oh ya, sebentar Ibu kasih tugas untuk di rumah dan kalian nanti mengumpulkan lewat classroom saja. Karena demi kesehatan kita juga untuk tidak saling berdekatan. Sebentar ya ditulis tugasnya, Ibu lanjut menjelaskan dulu yang lanjut tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pembatas atau pengawas kekuasaan politik. Kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa. Ketiga, memberi batasan ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaan. Keempat, jaminan HAM atau harkat martabat manusia. Lanjut, syarat-syarat hukum dasar tertulis. Dan syarat-syarat hukum dasar tertulis juga ada 4 poin. Yang pertama, merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun rakyat sebagai warga negara. Kedua, berisi norma-norma, aturan-aturan yang dapat
dan harus dilaksanakan. Keempat, merupakan perundang-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah. Keempat, mempunyai aturan pokok yang bersifat singkat dan supel serta bermuat hak asasi manusia sehingga dapat memenuhi aturan zaman. Lanjut ya. Yang terakhir, keterkaitan dasar negara dan konstitusi. Yang pertama, nilai-nilai dalam dasar negara dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi. Kedua, keterkaitan dasar negara dengan konstitusi sangat erat, sebab pokok-pokok pikiran yang ada dalam dasar negara akan tampak terjabar secara rinci dalam konstitusi. Ketiga, hubungan dasar negara dan konstitusi adalah konstitusi memuat tujuan dan cita-cita dari negara yang bersangkutan, sedangkan tujuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh bagaimana dasar negara dan filosofinya. Itu saja materi kita kali ini. Lanjut, kalian membuat tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan Ibu tunggu sampai jam 12 ya, kalian harus sudah menyetor semuanya. Tugasnya yang pertama adalah tulis ya, jelaskan norma-norma yang ada di Indonesia. Itu ada berapa norma ya? 4. Kalau kalian harus menuliskan pengertiannya dan beserta contohnya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, tugasnya kalian harus menghafalkan isi Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk video ya. Itu hanya kalian menjelaskan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan Ibu tunggu sampai jam 12. Dan apabila yang terlambat, nilai tugasnya akan kosong. Apakah kalian sudah menulis materinya? Nanti Ibu share di WhatsApp grup ya. Jadi yang terlambat menulis tadi bisa melanjutkan tulisannya untuk dibaca di rumah sebagai panduan belajar. Karena ini akan masuk nanti sebagai kisi-kisi dalam UTS nanti. Ibu stop ya eserannya karena materinya sudah selesai. Baik, mungkin itu saja materi dari kita. Saran Ibu, di musim pandemi seperti sekarang ini kalian harus jaga kesehatan dan jangan keluar rumah apabila tidak penting. Dan Ibu juga sudah memberikan kebebasan kepada kalian bahwa tugasnya itu nanti tinggal di-scan lalu dikirim di classroom dan kalian harus mendownload dulu aplikasi Classroom-nya agar memudahkan kalian nanti mengirim soal. Mungkin itu saja masukan dari Ibu. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, yaitu materinya tentang wawasan Nusantara. Dan kalian harus mencari materi yang berkaitan dengan itu. Nanti minggu depan Ibu akan melakukan mungkin tanya jawab sedikit, apakah kalian benar-benar sudah membaca materi itu atau tidak. Nanti tunggu saja minggu depan seperti apa, dan Ibu mewajibkan kalian harus mencari materinya karena itu sangat penting. Materi minggu depan
yang minggu depan nanti salah satu dari kalian itu membacakan materi yang telah dia dapatkan tentang wawasan Nusantara itu. Jadi kalian harus siap ya. Mungkin itu saja Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya, karena Ibu hanya manusia biasa. Dan mungkin itu saja.